Anda kembali bersama kami dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2024 Best Banking and Financial Services yang bertajuk optimalisasi kontribusi sektor jasa keuangan dalam membangun ekonomi Indonesia. Bersama saya Syarifah Rahma. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi bersama dengan Direktur Operasional PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, Bapak Sunar Basuki. Pak Sunar, kita lanjutkan kembali diskusi kita ketika kita berbicara berkaitan dengan bisnis model begitu ya dari PNM sendiri. Ini kan mencakup begitu banyak masyarakat Indonesia begitu ya di berbagai daerah seperti yang tadi Anda sampaikan begitu, dan tentu dengan karakteristik juga yang berbeda. Apa yang menjadi kunci begitu ya kesuksesan dari PNM sendiri untuk berkomunikasi, membina pengusaha UMKM hingga ultra mikro begitu sehingga akhirnya dapat bekerja sama dengan PNM dengan baik begitu, menjadi nasabah yang baik begitu untuk PNM. Tentu pertama kali kita harus lihat produknya. Produk yang kita tawarkan tuh harus simple, mudah, cepat, dan affordable istilahnya ya, terjangkau. Itu dari sisi produk. Dari sisi layanan tentu kita harus melayani mereka dengan baik tentunya. Kemudian kita punya satu tadi uniqueness PNM, yaitu pengembangan kapasitas usaha. Kita punya program pendampingan yang kita berikan kepada nasabah-nasabah kita. Karena pelaku usaha ultramikro ini mereka butuh pendampingan. Jadi kita punya sekitar 60.000 pendamping lapangan, tenaga pegawai kita yang melayani mereka di seluruh Indonesia. Dan mereka juga tentunya dibekali dengan kompetensi yang cukup gitu ya, agar mereka bisa melayani dengan baik nasabah-nasabah PNM. Oke, baik. Ketika kita melihat dari sisi portofolio begitu kan, dari demografi ini untuk penerima layanan dari PNM sendiri adalah wanita, begitu. Apa yang menjadi latar belakang dan seperti apa begitu? Apa yang menjadi fokus begitu untuk portofolio pembiayaan sejauh ini yang diberikan kepada ibu-ibu mostly begitu, dan seperti apa mungkin sejauh ini jumlah nasabah dari pembiayaan Mekar di PNM ini? Ya, memang kita belajar dari perusahaan sejenis ya yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, dan juga berdasarkan hasil riset gitu ya, bahwa perempuan secara rata-rata itu memiliki komitmen yang jauh lebih tinggi untuk keluarga, kesejahteraan keluarga, untuk kesehatan, dan juga untuk meneruskan anak-anaknya supaya bisa sekolah. Jadi komitmen mereka terhadap pembiayaan ini juga relatif jauh lebih tinggi gitu ya. Oleh sebab itu ini didesain memang untuk perempuan, agar kita juga belajar dari tadi pesaing-pesaing dari perusahaan sejenis yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini cukup efektif ya dalam istilahnya kita bisa istilahnya berkembang, dan potensi di Indonesia kan cukup banyak potensinya saat itu. Jadi waktu itu kita juga terjun ke industri ini dengan harapan tentunya masyarakat bawah yang belum dilayani oleh perbankan ini bisa kita layani. Baik, artinya memang secara konsep begitu untuk pemberdayaan perempuan ini memang betul-betul ditegakkan begitu ya oleh PNM begitu. Nah, tapi ketika kita melihat mungkin secara karyawan ya begitu ya, untuk karyawan perempuan dari PNM sendiri seperti apa Pak Sunar? Cukup banyakkah? Karena yang dilayani perempuan memang kita prefer karyawan kita yang kita rekrut, terutama yang ada di lapangan ini dari kalangan perempuan juga. Kecuali di daerah-daerah tertentu yang kita anggap cukup rawan gitu ya dalam hal kriminalitas, itu kita baru kita ganti dengan laki-laki gitu ya. Tapi kalau lihat dari portfolio nasabah kita sekarang ini ada di posisi 85% karyawan kita perempuan. Oke, baik. Baik, ini menarik ya tadi dari sisi portofolio untuk nasabah begitu ya secara jenis kelamin. Kemudian ketika kita melihat mungkin secara sektoral begitu ya, tadi kan ibu-ibu mostly adalah ibu-ibu yang memang prasejahtera namun produktif dan juga non bankable begitu, menjadi target sasaran utama untuk PNM. Tapi mungkin secara sektoral apa yang menjadi fokus utama dalam hal memberikan pelayanan yang disediakan oleh PNM? Ya, sebenarnya kita mengikuti keinginan masyarakat dalam hal ini. Karena perdagangan ini adalah hal yang paling mudah dilakukan oleh masyarakat, terutama masyarakat bawah. Maka portfolio kita juga secara sektor itu didominasi oleh perdagangan. Hampir sekitar 70% didominasi oleh perdagangan.
kemudian 22% di pertanian dan perkebunan, dan 5% di peternakan dan perikanan. Ada juga di home industry, jasa, dan tadi didominasi oleh perdagangan. Oke, tapi seiring dengan mungkin penyesuaian ya dengan program-program pemerintah yang ada saat ini, kita ketahui juga bahwa kedepannya Presiden Prabowo Subianto ini juga mungkin akan fokus begitu ke arah pangan, mengingat berbagai programnya seperti makan bergizi gratis dan juga lain sebagainya begitu. Apakah ini mungkin akan menjadi sebuah inspirasi untuk PNM, mungkin akan meluaskan ataupun juga lebih melebarkan sayapnya ke sektor yang berhubungan dengan pangan? Ya tentunya kita sangat concern, terutama tentang ketahanan pangan. Oleh sebab itu nasabah-nasabah kita yang mau bergerak di sektor pertanian perkebunan, kita punya concern sangat tinggi agar mereka bisa meningkatkan produktivitas yang tinggi dengan area yang terbatas. Biasanya kalau pelaku usaha mikro itu areanya sangat terbatas, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi agar mereka bisa produktif sehingga bisa menjadi sumber penghidupan mereka. Oke, baik. Terakhir, Pak Sunar, begitu berbicara berkaitan dengan target untuk pertumbuhan kinerja PNM overall di sepanjang tahun 2024 seperti apa, dan tentunya inline juga ya dengan rencana pemerintah begitu untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Begitu kontribusi yang bisa diberikan oleh PNM, utamanya mungkin dari masyarakat lapisan kelas bawah seperti apa? Ya tentunya kita sangat senang ya dengan ada target pertumbuhan bisa sampai 8 atau 10%. Karena ini berarti menggerakkan ekonomi ya, termasuk ekonomi masyarakat yang di bawah. Dan tentunya PNM juga harus bersiap-siap gitu ya dalam menyediakan masalah pendanaan, masalah perluasan kantor layanan, masalah peningkatan kompetensi pelayanan kita, dan juga di masyarakat juga akan banyak terpengaruh tuh dengan yang 15,1 juta ini, dengan adanya pertumbuhan, target pertumbuhan yang sedemikian tinggi tentunya akan bergerak dinamis dan tentu akan meningkatkan istilahnya kesejahteraan nasabah-nasabah kita. Baik, untuk target-target di sepanjang tahun 2024 tadi, target pertumbuhan, target penyaluran, pendanaan, kemudian juga mungkin target nasabah, begitu seperti apa? Di 2024 sampai dengan akhir tahun kita optimis bisa membukukan kinerja positif ya di semua lini, dan tentunya itu semua untuk kebaikan pelayanan terhadap nasabah-nasabah PNM. Oke, baik.